Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustamin dari kelas PTKC dengan NIM 24020901056. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari teori bahasa dan otomata. Nah, untuk materi pertama yaitu ekivalensi NFA dengan IMO ke NFA tanpa IMO. Nah, sebelum kita lanjut, perlu kita tahu bahwa ekivalensi NFA itu maksudnya jadi misalkan ada dua NFA yang memiliki pola yang berbeda tetapi bisa mencapai eh, bahasanya itu diterima dalam program maka itu akan dianggap ekuivalensi. Nah, lanjutkan. Nah, yang pertama itu kita akan bisa melihat ini kita dapat membuat suatu NFA tanpa imove dari NFA dengan imove yang ekuivalen. Nah, contoh pertama itu di sini ada NFA dengan imove. Di mana di sini ada Q0, Q1, Q2, Q3, dan juga Q4. Di mana di sini Q0 ini eh, eh, dapat eh, Q0 IMU ke Q2. Dan di sini Q0 juga itu jika mendapatkan input A maka akan ke Q1. Q2 mendapatkan input A akan pergi ke Q3 dan Q2 itu mendapatkan input B maka akan ke Q4 yaitu di final state. Nah, berikutnya ini sebelah kanan ini ada NFA tanpa IMO. Nah, di sini Q0 itu tidak ada sudah tidak ada IMO atau epsilon. Di mana Q0 ini jika diberikan input A maka akan ke Q3, Q0 diberi input A juga itu maka akan ke satu. Dan Q2 itu jika diberikan input A maka akan ke Q3 dan jika Q2 diberi input B maka akan ke Q4. Nah, selanjutnya saja di sini kita akan melihat langkah ekuivalensi NFA dengan IMOV. Eh, jadi yang pertama itu kita harus membuat tabel transisi dari NFA dengan IMOV. Nah, di sini kita akan buat tabel transisinya. Kita lihat di sini ada apa namanya? Delta. Di sini ada Q0 jika diberi input A maka menjadi Q1. Dan jika Q0 itu diberi input B, maka dia ini akan kosong atau tidak ada. Sini kita lihat di sini Q0-nya tidak ada panah dengan input B. Nah, sedangkan untuk apa namanya? Untuk input epsilon atau himpunan kosong ini Q0 dapatkan himpunan kosong dia akan ke Q2. Sini Q2. Nah, selanjutnya untuk Q1 jika mendapatkan input A itu dia itu tidak akan bergerak atau dia itu tidak akan kemana-mana. Di sini bisa kita lihat di saat ini memang tidak ada panah menuju ke state yang lain. Jadi bisa dibilang di sini Q1 itu jika diberikan input A, B, atau ukuran kosong dia itu tidak akan kemana-mana. Maka akan diberikan 0 di sini. Nah, selanjutnya untuk Q2 jika diberikan input A, dia ini akan ke Q3. Dan untuk jika diberikan inputan B, maka dia akan ke di Q4. Nah, sedangkan untuk diberikan inputan himpunan kosong, maka dia itu tidak akan kemana-mana karena dia itu tidak ada inputan himpunan kosong. Jadi kita berikan 0 saja. Nah, untuk Q3 sendiri juga itu sama kasusnya dengan Q1, di mana Q3 ini tidak terhubung dengan state manapun. Maka jika diberikan input A, B, sama himpunan kosong, dia ini akan diberikan 0, 0, 0. Nah, sama juga dengan Q4, dia itu tidak terhubung ke state manapun. Jadi kita berikan 0, 0, dan 0. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu kita harus menentukan enclosure tiap state. Nah, di sini di
proses NFA dengan imove ini, kita lihat closure-nya. Sebelum itu, closure itu adalah proses jika eh, diberikan himpunan kosong, maka dia itu akan kemana? Nah, misalkan di sini closure quinol, jika dia itu diberikan himpunan kosong, dia itu bisa jadi dia itu ke dirinya sendiri, dan juga di sini dia itu bisa ke Q2. Nah, maka closure dari quinol ini adalah quinol dan Q2. Nah, selanjutnya untuk closure Q1, karena di sini Q1 ini jika diberikan himpunan kosong bisa jadi dia ini ke dirinya sendiri ya, atau Q1. Nah, di sini berarti Q1 ini closure-nya itu adalah Q1. Samanya dengan Q2, dia itu diberikan himpunan kosong, maka dia akan ke dirinya sendiri, yaitu Q2. Sama dengan Q3, yaitu Q3, dan Q4 itu jadi Q4. Oke, selanjutnya itu, jadi di selanjutnya itu kita harus mencari di sini delta action state input. Untuk mencari delta action state inputnya itu kita menggunakan rumus closure delta closure state input. Nah, perlu kita lihat dulu closure-nya itu seperti yang sudah kita cari itu di sini closure. Nah, untuk mencari apa ya, delta action-nya itu di sini kita mulai dari P0 dengan inputan A. Nah, di sini rumusnya itu closure delta closure P0 inputan A. Nah, maka jika diturunkan kita cari ini dulu closure P0. Maka di bawah di sini closure dari Q0 di sini kita bisa closure dari Q0 ini adalah Q0 Q2. Maka diturunkan di sini Q0 Q2. Nah, selanjutnya kita harus cari nih Q0 dengan inputan A itu apa dan Q0 dengan Q2 dengan inputan A itu apa. Di sini Q0 dengan inputan A itu adalah Q1, berarti di sini Q1, dan untuk Q2 dengan inputan A itu adalah Q3, maka dimasukkan di Q3. Nah, selanjutnya untuk closure dari Q1 dan Q3 itu adalah closure dari Q1 adalah Q1 sendiri, dan closure dari Q3 adalah Q3 itu sendiri. Nah, bisa dibilang di sini delta action dari Q0 input A itu adalah Q1 dan Q3. Nah, selanjutnya itu kita harus mencari delta action dari Q0 input B. Nah, seperti tadi kita harus mencari closure dari Q0-nya sendiri. Tadi itu adalah Q0 dan Q2. Nah, selanjutnya kita harus mencari eh, transisi dari Q0 Q2 ini dengan inputan B. Nah, di sini Q0 itu inputan B itu tidak ada. Berarti tidak usah kita masukkan di sini. Dan untuk Q2 ini dengan inputan B itu adalah Q4. Q4. Sini Q4. Dan untuk closure dari Q4 itu adalah Q4 itu sendiri. Jadi delta action dari Q0 input B itu adalah Q4. Nah, selanjutnya itu adalah Q1 inputan A. Nah, di sini seperti tadi itu kita harus mencari closure dari Q1. Closure dari Q1 adalah Q1 itu sendiri. Nah, selanjutnya kita harus cari transisinya di mana Q1 itu jika diberikan input A itu, maka di sini Q1 diberi wah berarti sini kosong, berarti di sini kita kasih kosong. Nah, closure kosong itu adalah kosong. Jadi delta action dari Q1 input A itu adalah kosong. Nah, selanjutnya untuk Q1 inputan B. Nah, di sini kalau Q1 kan tadi Q1. Nah, untuk Q1 inputan B ini sama dengan tadi, yaitu 0. Sini Q1 input B itu adalah 0. Maka closure 0 itu adalah 0. Nah, selanjutnya untuk Q2 inputan A itu, di sini closure Q2 itu adalah Q2 sendiri. Nah, Q2 diberikan inputan A, maka Q2 diberikan inputan A menjadi Q3. Nah, Q3. Closure dari Q3 itu adalah Q3 sendiri. Jadi delta action dari Q2 input A itu adalah Q3. Nah, selanjutnya adalah Q2 inputan B. Nah, closure Q2 itu adalah Q2 sendiri.
Nah, Q2 dengan inputan B itu Q2, inputan B itu adalah Q4. Nah, proses Q4 adalah Q4 itu sendiri. Nah, jadi delta aksen dari kedua input B itu adalah Q4. Nah, selanjutnya adalah Q3 inputan A. Nah, di sini Q3 input A itu adalah Q3 itu sendiri. Jadi Q3 diberikan input A itu adalah 0. Nah, ini 0. Jadi closure dari 0 itu adalah 0. Nah, selanjutnya untuk inputan B, Q3 inputan B itu sini closure Q3 tadi adalah Q3 dan Q3 diberikan input B itu ada dengan 0. Nah, jadi closure 0 itu adalah 0. Nah, terakhir itu yaitu Q4, di mana di Q4 diberikan inputan A. Sini closure Q4 itu adalah Q4 itu sendiri dan untuk Q4 inputan A itu adalah 0. Nah, mana closure dari 0 adalah 0 sendiri. Nah, sama dengan tadi ini Q4 closure keempat adalah 4 diberikan inputan B juga di sini 0, berarti closure 0, maka closure 0 itu adalah 0. Jadi eh, delta aksen dari keempat A itu adalah 0. Nah, setelah kita dapat semua delta aksennya, jadi berdasarkan langkah ketiga itu kita akan buat tabel transisi dan diagram transisi NFA tanpa EMOV. Jadi kita harus menentukan final state untuk NFA tanpa EMOV, yaitu final state awal tambah state yang closure-nya itu menuju final state awal. Nah, sini sudah diberikan tadi tabel transisi yang baru yang sudah kita dapatkan tadi, di mana apa? Di mana eh, di mana delta V0 yaitu jika diberikan input A itu maka akan menjadi Q1, Q3. Dan jika diberikan input B, maka hasilnya adalah Q4. Dan untuk Q1, di sini Q1, jika diberikan input A maka akan menjadi 0, dan jika diberikan input B akan 0. Nah, untuk Q2, jika diberikan input A dia akan ke Q3, jika diberikan input B maka dia akan ke Q4. Dan untuk Q3, jika diberikan input A dan B itu maka akan 0, dan jika Q4 diberikan input A dan B itu juga akan menjadi 0. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu Moore Machine. Nah, sebelum masuk ke penjelasan itu, kita harus tahu dulu nih, yaitu seperti yang kita tahu itu finite state automata atau FSA itu, di mana inputnya itu berupa deretan karakter atau string. Nah, sedangkan untuk outputnya sendiri itu berupa diterima atau tidak diterimanya suatu inputan. Jadi, FSA itu keputusannya itu terbatas hanya pada diterima atau tidak diterimanya suatu inputan string. Nah, kita itu dapat membuat sebuah finite state automata atau FSA itu dengan beberapa keluaran atau output. Nah, automata itu disebut finite state transducer. Nah, di mana finite state transducer itu inputnya itu juga sama seperti FSA, seperti input berupa deretan karakter atau string. Nah, yang beda di sini adalah outputnya. Di sini outputnya itu adalah penerjemah string inputan menjadi string output, di mana outputnya itu dapat berada pada setiap state atau label transisi. Nah, jadi FST itu terdiri dari sejumlah state tanpa final state. Jadi di sini FST itu tidak ada final state-nya. Nah, selanjutnya state tersebut itu dihubungkan oleh transisi yang diberi label pasang input atau pasang input atau output. Ini untuk nilai mesin. Nah, untuk output berasosiasi dengan state itu bisa disebut sebagai Moore machine. Nah, FST dimulai dalam keadaan awal yang ditentukan dan melompat ke keadaan yang berbeda tergantung pada masukannya. Jadi sambil menghasilkan keluaran sesuai dengan tabel transisinya. Nah, jadi ada dua jenis dari FST ini. Yang pertama ada Moore machine dan juga yang kedua ada Mealy machine. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang Moore machine saja. Nah, FST Moore machine itu pada mesin Moore itu output itu akan berasosiasi dengan state. Nah, di mana dia tuh akan didefinisikan dengan 6 tuple. Di mana ada V adalah himpunan state, ada juga himpunan simbol input, ada delta kecil yaitu fungsi transisi, ada S sebagai state awal,
S, di mana S-nya itu apa? S itu bagian dari Q. Nah, untuk ada delta besar yaitu himpunan output dan juga ada fungsi output untuk setiap state. Nah, selanjutnya ada contoh dari Moore machine di mana di sini itu mesin Moore itu untuk menghasilkan komplement dari nilai benar yang diinputkan. Nah, jadi di sini adalah Q-nya itu adalah himpunan-himpunan state-nya di mana ada Q0, Q1, dan Q2. Dan untuk inputannya ada 0 dan 1. Eh, apa? Inputan awalnya itu adalah Q0 dan himpunannya itu ada 0 dan 1 dan outputnya ada 0, 1, dan 0. Nah, di sini bisa dilihat ini deltanya itu di sini uh, Q0, deltanya Q0 diberikan input 0, maka akan ke Q1. Dan untuk Q0 diberikan input 1, maka akan ke Q2. Dan Q1 jika diberikan input 0, maka akan pergi ke Q1. Dan Q1 diberikan input 1, maka akan pergi ke Q2. Dan Q2 diberikan input 0, maka akan ke Q1. Dan Q2 diberikan input 1, maka akan ke Q2. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di sini Q0 ini akan menjadi yang pertama kali masuk state awalnya. Nah, jika Q0 ini diberikan input 0, maka akan pergi ke Q1 dengan output 1. Nah, jadi jika Q1 ini diberikan input 1, maka dia akan pergi ke Q2 dan mendapatkan output 0. Nah, coba kita langsung saja ke contohnya. Nah, di sini contoh satu yaitu di sini kita itu harus menginput 1, 0, 1, 1. Jadi dimulai dari state awal, di sini state awal. Nah, di state awal itu tidak usah dihitung outputnya. Setelah state awal saja kita hitung. Nah, di sini P0 ini diberikan input 1, maka dia akan pergi ke P2. 1, sini input 1, sini aja. Input 1, nah P0 diberi input 1, maka akan ke Q2. Nah, output dari Q2 ini adalah 0. Maka outputnya di sini kita berikan 0. Nah, untuk yang kedua, setelah 1, maka kita akan berikan inputan 0. Maka jadi jika Q2 diberikan inputan 0, maka akan ke Q1. Nah, akan ke Q1. Maka dari output dari Q1 adalah 1. Nah, selanjutnya diberikan input 1. Jadi Q1 diberikan input 1, maka akan ke Q2. Di mana Q2 adalah outputnya adalah 0. Nah, selanjutnya itu Q2 diberikan input 1, maka akan ke Q2 kembali dengan output 0. Nah, jadi di sini input 101 itu maka outputnya itu sama dengan 0, 1, 0, 0. Nah, seperti itu. Nah, berikut juga ada contoh lainnya, yaitu memperoleh sisa pembagian atau modulus suatu bilangan dengan 3. Nah, di sini state-nya itu ada V0, V1, V2, inputnya ada 01, state awalnya adalah V0, himpunannya ada 0, 1, 2, dan juga outputnya ada 0, 1, 2. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke gambarnya. Nah, di sini Q0 jika diberikan input 1, maka dia akan ke Q1. Nah, dan jika diberikan input 0, maka dia akan ke Q0 sendiri. Dan jika Q1 diberikan inputan 1, maka dia akan ke Q0. Dan jika diberikan input 0, maka dia akan ke Q2. Nah, Q2 jika diberikan input 1, maka dia akan ke Q2 sendiri. Dan jika Q2 diberikan input 0, maka dia akan ke Q1. Oke, lanjut. Nah, di sini pertanyaannya itu 5 modulus 3. Nah, di sini 5 ini kita ubah dulu menjadi bilangan biner. Di mana bilangan biner dari 5 itu adalah 101. Dia itu akan menjadi input pada Moore machine. Nah, di sini contoh di sini kan state awalnya Q0. Jadi dari Q0 jika diberikan input 1, maka akan ke Q1 dengan input 1. Nah,
Nah, setelah dari Q1 jika diberikan input 0, maka dia akan pergi ke Q2 dengan output 2. Nah, dan dari Q2 jika diberikan input 1, maka dia akan mengulang ke Q2 sendiri. Jadi output dari Q2 adalah 2. Nah, jadi sisanya adalah 2. Berarti dia ini diterima atau benar. Oke, materi terakhir yaitu derivation tree atau derivation tree, konteks free grammar. Nah, sebelum masuk di materi, kita harus tahu dulu nih konteks free grammar, di mana tata bahasa bebas konteks atau CFG ini yaitu adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi adalah dalam bentuk alfa alfa beta. Jika alfa maka beta, di mana alfa adalah memproduksi dan B adalah hasil produksi. Nah, seperti ini. Nah, di ruas kiri itu eh, sebuah simbol variabel. Jadi alfa ini menandakan variabel. Dan di ruas kanan itu bisa berupa terminal, variabel, ataupun epsilon atau himpunan kosong. Nah, sini contohnya. Alfa, alfa non-terminal. Di sini betanya terminal bisa terminal atau non-terminal. Dan betanya juga itu boleh berisi closure, closure, epsilon. Nah, sini contoh aturan dari CFG. Nah, di sini contoh variabel X, apa ya, aturan produksi X ini dia ini terminal atau non terminal berarti terima. Ini non terminal juga terminal diterima. Ini non terminal dan juga berisi epsilon diterima atau berisi epsilon. Nah, ini eh, terminal diterima, ini juga diterima. Nah, sini CFG versus RE atau context free grammar versus regular expression. Nah, jadi keduanya itu merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan suatu untai-untai dalam sebuah bahasa. Contoh sini aturan produksinya. S itu um, uh, jika S maka AE. Nah, jika E maka A atau B. Jika A itu maka AB atau AA atau B, dan jika B maka AE atau B. Nah, coba sih begini penurunannya. Berarti S itu AE. Nah, untuk AE ini kita turunkan lagi E maka A. Coba sini A A E. Nah, sini E ini turunkan menjadi A. Nah, di sini A ini kita turunkan menjadi AA lagi. A kita turunkan menjadi AA. Nah, untuk A lagi ini, untuk A-nya kita turunkan ke AA lagi. Dan selanjutnya untuk A ini kita turunkan ke B. Sini. A jika A maka B. Nah, sini diterima. Nah, jadi pada saat menurunkan suatu string atau simbol-simbol variabel akan mewakili bagian-bagian yang belum diturunkan dari string tersebut. Jadi pada ER itu bagian yang belum diturunkan itu selalu berada di ujung. Jadi, sedangkan untuk pada CFG bagian yang belum diturunkan itu bisa berada di mana saja. Contoh, nah di sini S ini E-nya ini variabelnya ini selalu ada di ujung kanan. Ini selalu ada di ujung kanan atau kiri, ini ujung kanan atau kiri, ini ujung kanan, ini ujung kanan. Nah, beda dengan CFG. Di sini CFG ini bisa kiri, ini kiri, dan ini kanan. Beda. Jadi di CFG ini tuh bisa bebas, tapi untuk PRD ini dia tuh harus selalu berada di ujung. Jadi CFG itu menjadi dasar pembentuk suatu parser, yaitu proses analisis sintaksis. Nah, selanjutnya kita masuk ke materinya, yaitu di mana
ada di sini adalah tree, di mana pohon atau tree adalah sebuah grup penghubung tidak sirkular yang memiliki satu simpul node atau vertex yang disebut akar atau root, dan dari situ kita memiliki lintasan ke sekitar sampul. Jadi di sini A ini berperan sebagai akar, dan untuk B, C, D, dan E ini adalah termasuk simpul. Nah, sini derivation tree atau pohon penurunan ini itu berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Jadi hingga tidak ada lagi simbol variabel yang bisa diturunkan. Contohnya, di sini pohon penurunan AABBB. Nah, di sini dengan aturan produksinya itu jika S maka AB, jika A maka AA atau A, jika B maka BB atau B. Nah, sini hasil perunannya bisa kita lihat di sini eh, S S itu ke AB, AB. Nah, untuk AB, untuk A ini kita ambil sini berarti AAB. Lanjut, kita ambil A ini, jika A maka jadi AAB. Nah, selanjutnya untuk bagian B ini, kita ambil B, B maka BB, maka akan menjadi AABB, AABB, dan jika diambil lagi ini B, bisa diambil lagi BB, selesai sini AA, AA, BB, ABB, dan ini masih bisa AA, BB, ini B, B, selanjutnya di sini bisa lagi B, B jadi A, A, B, 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 seperti ini. Seperti pohon ini S, maka akan menjadi AB, ini A-nya ini turun jadi A, dan A-nya menjadi A. Maka terciptalah AA, B, B, B. Oke, selanjutnya. Nah, di sini di proses turunan ini ternyata ada dua tipe. Di mana yang pertama ada leftmost derivation, yaitu simbol variabel yang paling kiri itu diturunkan terlebih dahulu. Dan juga ada rightmost derivation, di mana simbol variabel yang paling kanan diturunkan terlebih dahulu. Nah, contohnya di sini. Untuk aturan produksi, jika S maka A AS atau A, dan jika A maka SBA atau BA. Jadi string yang akan kita cari itu adalah AA, BB, AA. Nah, di sini untuk contoh leftmost derivation-nya ini kita turunkan yang paling kiri, berarti sini S, jika S maka AAS, maka di sini yang kita harus turunkan pertama adalah A, karena dia itu paling kiri. Maka jika A berarti di sini akan menjadi ASBAS. Nah, sini yang paling kiri adalah S, berarti kita turunkan. Sini S-nya itu bisa menjadi A, berarti akan menjadi AABAS. Nah, paling kiri adalah A. Kita turunkan lagi A, menjadi AABBAS. Nah, tinggal tersisa S, jadi jika kita turunkan S, maka akan menjadi AABBAA. Nah, seperti string yang kita cari, berarti itu diterima. Untuk yang sebelah kanan, seperti tadi, jika S maka AAS, maka berarti sini kita perlu mencari S-nya pertama, maka akan menjadi AAA. Nah, di sini tinggal kita paling kanan berarti tinggal A. Jika kita A berarti maka akan menjadi ASBAA. Nah, di sini variabel yang paling kanan adalah A. Maka kita cari untuk A berarti A ini bisa menjadi BA. Jadi akan menjadi ASBBA. Nah, sini untuk S-nya itu bisa menjadi A, berarti dia itu akan menjadi AABBAA. Ini juga diterima. Oke. Selanjutnya itu jika apa digambarkan sebagai pohon ini, maka akan seperti ini. Di mana S ini akan menurunkan AAS, dan untuk A-nya ini akan menjadi SBA, S menjadi A, jadi A, B, A, A. Jadi akan menjadi
AA, B, B, AA. Nah, gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada ambiguitas. Di mana ambiguitas itu adalah ke apa? Ke kewiartikan atau makna ganda. Di mana ambiguitas itu terjadi jika terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu untai. Nah, gini contohnya, contoh dari ambiguitas. Contoh, di sini ada aturan produksi di mana S itu maka A atau B. Jika A, maka A, B, maka A. Nah, di sini string yang cari itu cuma A. Jadi di sini bisa kita dapatkan dua cara. Di mana caranya itu adalah S maka A, string A, dan A itu maka A. Ini juga berhasil. Cara dua juga bisa. Sini S-nya itu adalah B, B-nya itu adalah A. Nah, ini juga berhasil. Sementara yang contoh yang kedua itu begini. Apa ya? Aturan produksinya S itu SBS, S-nya SCS, dan S-nya itu adalah A. Nah, string yang dicari itu adalah AB, A, C, A. Jadi cara pertama adalah S, maka SBS. Nah, maka SBS. Kita ambil yang paling kiri, maka jika S, oh kita ambil yang paling kanan, jika maka akan menjadi SB, SCS. Nah, ini yang diambil SB, SCS. Nah, sebenarnya yang paling kanan itu adalah S. Berarti ini akan menjadi SBSCA. Nah, sini yang diturunkan lagi adalah S, maka akan menjadi SBACA, dan yang diturunkan lagi S-nya lagi, maka akan menjadi abaca, diterima. Nah, cara yang kedua itu dari kiri. Penurunnya itu mulai dari setiap dari kiri. Jadi, di sini S-nya akan menjadi SCS. Nah, di sini kita turunkan S-nya akan menjadi SBSCS. Nah, diturunkan S-nya akan menjadi ABSCS, diturunkan lagi S-nya akan menjadi ABCS, dan jika diturunkan S-nya akan menjadi ABACA. Diterima juga. Nah, ada sini contoh penurunannya itu dengan pohon verifikasi satu seperti yang bisa dilihat di sini. Maka jika kita lihat di sini, D ini akan diterima walau berbeda cara. Cara pertama di sini diterima, dan untuk yang kedua juga ini bisa dianggap diterima. Itulah ambiguitas. Jadi, ambiguitas itu dapat menimbulkan masalah pada bahasa-bahasa tertentu, baik pada bahasa alami maupun pada bahasa pemrograman. Jadi, bila suatu struktur bahasa itu memiliki lebih dari satu dekomposisi dan susunannya akan menentukan arti, maka artinya itu bisa menjadi ambigu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Eh, saya ucapkan terima kasih.